Banyak orang merasa aman karena sudah menabung. Setiap menerima penghasilan, sebagian disisihkan dan disimpan dengan harapan masa depan akan lebih tenang. Namun kenyataannya, meski sudah rajin menabung, rasa cemas tentang keuangan seringkali tetap ada. Masalahnya bukan pada kebiasaan menabung, tetapi pada anggapan bahwa menabung saja sudah cukup. Di saat harga kebutuhan terus meningkat, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal, nilai uang yang disimpan justru perlahan menurun. Uang terlihat aman, tetapi daya belinya terus berkurang. Inilah alasan mengapa semakin banyak orang yang rajin menabung justru merasa tertinggal. Bukan karena mereka salah, melainkan karena mereka belum memahami bagaimana uang bekerja dalam jangka panjang. Dalam video ini, kita akan membahas secara sederhana mengapa menabung saja tidak cukup, risiko yang muncul jika hanya mengandalkan tabungan, serta sudut pandang baru agar keuangan benar-benar bisa melindungi masa depan. Sekarang mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita hanya menabung dan tidak melakukan langkah lain? Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa menabung adalah kebiasaan baik. Menyisihkan sebagian uang dianggap sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab. Pesan ini tertanam kuat hingga dewasa. Tidak heran jika banyak orang merasa sudah berada di jalur yang benar hanya karena mampu menabung secara rutin. Namun, dunia tempat kita hidup sekarang sangat berbeda dengan kondisi ketika nasihat itu pertama kali diajarkan. Dahulu, menabung memang cukup untuk menjaga kestabilan hidup. Harga kebutuhan relatif stabil, biaya pendidikan masih terjangkau, peluang kerja lebih seimbang dengan biaya hidup. Namun seiring waktu, perubahan ekonomi berjalan jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan penghasilan kebanyakan orang. Disinilah masalah mulai muncul. Uang yang kita simpan tidak lagi mampu mengejar laju kenaikan biaya hidup. Salah satu faktor paling penting yang sering diabaikan adalah penurunan nilai uang. Setiap tahun, harga barang dan jasa cenderung meningkat. Hal ini membuat uang yang kita miliki hari ini tidak akan memiliki daya beli yang sama di masa depan. Rp100.000 saat ini tidak akan mampu membeli hal yang sama 5 atau 10 tahun ke depan. Ketika uang hanya disimpan tanpa berkembang, nilainya perlahan tergerus. Banyak orang merasa aman melihat saldo tabungan bertambah. Angkanya terlihat naik, tetapi rasa aman ini seringkali bersifat semu. Secara kasat mata, uang memang bertambah. Namun secara nilai sebenarnya justru berkurang. Ini seperti mengisi air ke dalam wadah yang bocor perlahan. Dari luar terlihat penuh, tetapi sesungguhnya ada bagian yang hilang tanpa disadari. Selain itu, menabung tidak melindungi kita dari kejadian tak terduga. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Penyakit, kehilangan pekerjaan, kebutuhan keluarga, atau perubahan kondisi ekonomi bisa datang kapan saja. Dalam situasi seperti ini, tabungan seringkali hanya menjadi solusi sementara. Tanpa perencanaan yang lebih matang, tabungan dapat habis dalam waktu singkat. Masalah lainnya adalah ketergantungan penuh pada penghasilan aktif. Banyak orang menabung dari hasil bekerja setiap hari. Selama masih sehat dan memiliki pekerjaan, tabungan bisa terus diisi. Namun begitu penghasilan berhenti, proses menabung pun ikut terhenti. Disinilah terlihat bahwa menabung tidak membangun sistem keuangan yang mandiri. Ia sangat bergantung pada kondisi fisik dan pekerjaan seseorang. Menabung juga seringkali tidak disertai tujuan yang jelas. Banyak orang menabung hanya karena merasa harus melakukannya. Tanpa tujuan yang terukur, tabungan mudah tergoda untuk digunakan, padahal yang sebenarnya tidak penting. Akibatnya, meski sudah menabung bertahun-tahun, hasilnya terasa tidak signifikan ketika benar-benar dibutuhkan. Lebih jauh lagi, menabung tidak mempersiapkan kita untuk masa pensiun. Ketika usia bertambah, kemampuan bekerja akan menurun. Jika selama ini hanya mengandalkan tabungan, maka akan tiba masa ketika uang terus keluar tanpa ada pemasukan baru. Dalam kondisi seperti ini, tabungan akan terkuras pelan-pelan hingga akhirnya habis. Inilah mengapa
banyak orang tua yang terlihat hidup sederhana meskipun telah bekerja puluhan tahun. Bukan karena mereka tidak rajin menabung, tetapi karena sistem keuangan yang dibangun hanya berfokus pada menyimpan, bukan mengembangkan. Mereka bekerja keras panjang hidup, tetapi uang tidak pernah benar-benar bekerja untuk mereka. Penting untuk dipahami bahwa menabung bukanlah kesalahan. Menabung tetap merupakan fondasi yang penting. Tanpa tabungan, seseorang akan jauh lebih rentan terhadap masalah keuangan. Namun, menjadikan menabung sebagai satu-satunya strategi adalah kesalahan besar. Dunia modern menuntut pendekatan yang lebih cerdas dan adaptif. Ketika biaya hidup terus naik dan usia terus bertambah, kita membutuhkan cara agar uang dapat bertumbuh seiring waktu. Kita perlu sistem yang tidak hanya mengandalkan tenaga dan waktu kita, tetapi juga mampu berjalan meskipun kita berhenti bekerja. Tanpa hal ini, tabungan hanya akan menjadi penyangga sementara, bukan solusi jangka panjang. Pada titik ini, pertanyaan penting mulai muncul. Jika menabung saja tidak cukup, lalu apa yang seharusnya kita pahami dan persiapkan selanjutnya? Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan paling umum dalam pola pikir keuangan, serta mengapa banyak orang merasa sudah aman, padahal sebenarnya berada dalam risiko. Banyak orang merasa kondisi keuangannya aman selama masih bisa menabung. Selama saldo tabungan bertambah, rasa khawatir dianggap berlebihan. Pola pikir inilah yang seringkali menjadi jebakan terbesar dalam mengelola keuangan. Rasa aman yang muncul bukan berasal dari sistem yang kuat, melainkan dari kebiasaan yang terasa nyaman. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap stabilitas hari ini akan sama dengan stabilitas di masa depan. Banyak orang berpikir, selama pekerjaan masih ada dan penghasilan masih mengalir, kondisi keuangan akan baik-baik saja. Padahal, dunia kerja terus berubah. Perusahaan bisa melakukan pengurangan karyawan. Teknologi bisa menggantikan peran manusia. Kondisi ekonomi bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Ketika hal ini terjadi, tabungan seringkali tidak siap menanggung dampaknya. Kesalahan berikutnya adalah menyamakan menabung dengan perencanaan keuangan. Menabung hanyalah satu bagian kecil dari perencanaan yang seharusnya menyeluruh. Tanpa perhitungan jangka panjang, tabungan tidak memiliki arah. Banyak orang tidak tahu berapa sebenarnya kebutuhan hidup mereka di masa depan. Mereka juga tidak menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk menghadapi masa tua. Akibatnya, tabungan yang dikumpulkan terasa banyak sekarang, tetapi ternyata jauh dari cukup ketika benar-benar dibutuhkan. Ada pula anggapan bahwa menabung berarti menghindari risiko. Banyak orang takut melangkah lebih jauh karena tidak ingin mengambil risiko apapun. Mereka merasa menyimpan uang adalah pilihan paling aman. Namun yang sering tidak disadari, tidak melakukan apa-apa juga merupakan sebuah risiko. Risiko kehilangan nilai uang secara perlahan seringkali lebih berbahaya karena tidak terasa dan tidak terlihat. Kesalahan lainnya adalah terlalu fokus pada jumlah, bukan pada fungsi uang. Banyak orang bangga ketika berhasil mengumpulkan nominal tertentu di tabungan. Namun mereka jarang bertanya, untuk apa uang itu? Dan bagaimana perannya dalam kehidupan mereka? Uang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keamanan dan kebebasan, bukan sekadar angka yang disimpan. Tanpa fungsi yang jelas, tabungan mudah habis, tanpa memberikan dampak jangka panjang. Pola pikir berikutnya yang sering muncul adalah menunda keputusan keuangan. Banyak orang merasa masih punya waktu. Mereka berpikir bisa mulai memikirkan masa depan nanti saja ketika penghasilan sudah lebih besar. Sayangnya, waktu adalah faktor yang tidak bisa diulang. Setiap tahun yang berlalu tanpa perencanaan adalah kesempatan yang hilang. Menunda seringkali terasa aman, padahal justru mempersempit pilihan di masa depan. Ada juga kecenderungan mengandalkan satu sumber penghasilan. Selama gaji rutin diterima, banyak orang merasa tidak perlu memikirkan alternatif lain. Padahal, ketergantungan pada satu sumber pendapatan membuat kondisi keuangan sangat rapuh. Ketika sumber tersebut terganggu, seluruh sistem ikut goyah.
Tabungan hanya bisa bertahan sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah tidak membedakan antara menabung dan mempersiapkan masa depan. Menabung bersifat pasif. Ia hanya menyimpan hasil kerja, sementara mempersiapkan masa depan membutuhkan langkah aktif dan perhitungan yang matang. Tanpa perubahan cara berpikir, seseorang bisa menabung sepanjang hidup, tetapi tetap merasa tidak siap menghadapi hari esok. Banyak orang juga terjebak pada perasaan aman karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Ketika lingkungan sekitar juga hanya menabung, perilaku itu terasa wajar dan benar. Padahal, kebenaran dalam keuangan tidak ditentukan oleh kebiasaan mayoritas, melainkan oleh hasil jangka panjang. Apa yang terlihat aman hari ini belum tentu melindungi di masa depan. Pola pikir keuangan yang keliru seringkali diwariskan tanpa disadari. Kita mengikuti apa yang diajarkan tanpa pernah mempertanyakan apakah cara tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini. Dunia berubah, tetapi cara berpikir kita tentang uang seringkali tertinggal. Inilah yang membuat banyak orang bekerja keras seumur hidup, namun tetap merasa tidak pernah benar-benar aman secara finansial. Memahami kesalahan pola pikir ini adalah langkah awal yang sangat penting. Tanpa kesadaran, perubahan tidak akan terjadi. Menabung tetap diperlukan, tetapi harus ditempatkan pada posisi yang tepat, bukan sebagai tujuan akhir. Ketika pola pikir mulai bergeser, barulah kita bisa membangun sistem keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas langkah dan prinsip dasar yang perlu dipahami agar uang tidak hanya disimpan, tetapi juga mampu membantu menjaga kestabilan hidup dalam jangka panjang. Disinilah pembahasan mulai bergerak dari kesadaran menuju solusi, membangun sistem keuangan yang lebih kuat dari sekadar menabung. Setelah memahami bahwa menabung saja tidak cukup dan mengenali kesalahan pola pikir yang sering dianggap aman, langkah berikutnya adalah membangun sistem keuangan yang lebih kokoh. Sistem ini tidak bertujuan membuat seseorang cepat kaya, melainkan membantu menciptakan ketahanan finansial yang nyata dan berkelanjutan. Fokusnya bukan pada hasil instan, tetapi pada kesiapan menghadapi masa depan. Langkah pertama adalah memberi tujuan yang jelas pada setiap uang yang dimiliki. Uang tanpa tujuan mudah habis, tanpa arah. Ketika tujuan ditetapkan, keputusan keuangan menjadi lebih terkontrol. Ada dana untuk kebutuhan sehari-hari, ada dana untuk kondisi darurat, ada dana untuk rencana jangka panjang. Dengan pembagian ini, uang tidak hanya disimpan, tetapi diarahkan sesuai fungsinya. Langkah berikutnya adalah membangun perlindungan terhadap risiko hidup. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, sistem keuangan perlu mampu menahan guncangan. Dana darurat menjadi fondasi penting, agar kita tidak selalu mengandalkan tabungan utama saat terjadi masalah. Dengan perlindungan yang tepat, tekanan finansial dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa uang seharusnya memiliki kemampuan bertumbuh. Ketika uang hanya disimpan, nilainya cenderung tergerus. Sebaliknya, ketika uang ditempatkan dengan perhitungan yang matang, ia memiliki potensi untuk berkembang seiring waktu. Pertumbuhan ini tidak selalu harus besar atau cepat. Yang terpenting adalah konsistensi dan pemahaman terhadap risiko yang ada. Membangun sistem keuangan juga berarti tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga dan waktu sendiri. Selama ini, banyak orang menukar waktu dengan uang. Pola ini memang wajar, tetapi memiliki keterbatasan. Waktu dan energi manusia tidak tak terbatas. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme keuangan yang tetap berjalan, meskipun seseorang tidak aktif bekerja setiap saat. Selain itu, disiplin menjadi faktor yang sangat menentukan. Sistem keuangan yang baik tidak bergantung pada emosi sesaat. Ia berjalan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Ketika penghasilan meningkat, gaya hidup tidak serta-merta ikut naik. Sebaliknya, kelebihan dana dialokasikan untuk memperkuat fondasi keuangan. Disiplin inilah yang membedakan antara rasa aman sesaat
dan keamanan jangka panjang. Penting juga untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Dunia keuangan terus berubah. Informasi yang relevan hari ini bisa jadi tidak lagi berlaku di masa depan. Dengan membuka diri terhadap pengetahuan baru, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih bijak. Belajar tidak berarti harus menjadi ahli, tetapi cukup untuk memahami pilihan dan konsekuensinya. Membangun sistem keuangan bukanlah proses yang instan. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena menyerah terlalu cepat. Padahal perubahan kecil yang dilakukan secara rutin dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Yang tidak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara perencanaan dan kehidupan saat ini. Sistem keuangan yang baik tidak membuat hidup terasa sempit. Sebaliknya, ia memberi ruang untuk menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Dengan perencanaan yang tepat, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hari ini sekaligus mempersiapkan hari esok. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan sekadar memiliki uang lebih banyak. Tujuan utamanya adalah memiliki ketenangan pikiran. Ketika sistem keuangan tertata dengan baik, keputusan hidup dapat diambil dengan lebih tenang. Kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap keadaan, tetapi mampu merencanakan langkah ke depan dengan lebih percaya diri. Menabung tetap memiliki peran penting sebagai fondasi. Namun di atas fondasi itu, perlu dibangun struktur yang lebih kuat. Struktur yang mampu bertahan menghadapi perubahan, ketidakpastian, dan perjalanan hidup yang terus bergerak. Dengan pendekatan ini, uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan alat untuk menciptakan keamanan dan kebebasan. Jika ada satu hal yang perlu diingat, menabung adalah awal, bukan akhir. Ketika kita mulai memahami cara membangun sistem keuangan yang menyeluruh, kita tidak hanya menyimpan uang, tetapi mempersiapkan masa depan dengan lebih sadar dan bertanggung jawab.